apa kita main off-road tapi membahayakan. Iya, benar. Keluarga yang kuat, SBC selalu bersama, SBC tak pantang menyerah, SBC selalu bahagia. Sendirian nih kita nih, partner I lagi cuti. Nah, tapi nggak masalah. Tetap pantengin terus Obeng Plus Plus yang ada di SBC Garage. Nah, kali ini gue lagi mau ngundang salah satu narasumbernya itu dari membernya SBC. Katanya sih ya, katanya udah disahkan menjadi panglima SBC katanya. Tapi cerita lebih lengkapnya, pantengin terus Obeng Plus Plus. Plus edukasinya, plus bintang tamunya juga, plus gosipnya. Oke, kali ini di samping gue udah ada narasumbernya, yaitu Om Dharma. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Dharma. Siap. Sehat Om? Sehat. Sehat selalu dan pasti selalu bahagia dong. Iya. Ya nggak? Nah, Om, kita langsung aja nih. Sebelumnya kenal off-road, nah ibaratnya, kapan sih pertama kali kenal off-roadnya tuh? Kurang lebih 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Itu pun karena ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan nih. Iya. Wah, seru juga nih ketidaksengajaan. Berawal dari ketidaksengajaan nih. Heeh. Jadi event saya dengan teman saya satu hari mau ngecek lahan. Oke. Di tengah jalan itu ada boger. Kurang Oke. lebih hanya 3 meter lah. Karena driver itu mungkin belum pengalaman Oke. off-road ya. Oke. Saat itu kandas. Kita udah usaha sampai dengan hampir maghrib Oke. itu tidak bisa terevakuasi gitu. Akhirnya saya saat itu menghubungi teman saya. Saya ingat itu nama Pak Ijo. Oh, Pak Ijo. Pak Ijo. Oke, Pak Ijo. Di Kaltim ini. Oh, di Kaltim. Ini ceritanya di Kaltim. Kebetulan Jadi masih di Kaltim. waktu itu masih di Kaltim. Saya hubungi teman saya Pak Ijo. Kemudian Pak Ijo, saya kan kurang tahu Oke, ya oke. menghubungi siapa Iya. gitu. Kemudian singkat kata Pak Ijo menginformasikan bahwa nanti tim evakuasi datang. Oke. Jadi setelah kami tunggu kurang lebih 1 jam, 1 jam. datang nih, ada mobil gitu. Oke, ada mobil. Cuman pada saat saya lihat, ini mobil yang nggak meyakinkan kira-kira begitu. Mobil bentuk off-road Oke. gitu, tapi seperti mobil tua banget gitu. Maksudnya mobil yang menurut saya apakah ini bisa gitu. Waktu itu Om belum tahu itu ini mobil apa sih ini kira-kira gitu. Iya, Nggak- kira-kira apa gitu. sanggup nih narik kita nih gitu. Iya, Gitu. karena lihat dari tampangnya Ah, nggak meyakinkan. Nggak gitu. Oke. Tapi setelah dicoba, sebentar bisa dievakuasi mobil kita. Oh. Jadi disitulah saya bertanya gitu. Ini mobil pakai apa? Ternyata ada yang disebut PTO. Oh. PTO pun apa saya juga belum paham. Setelah terevakuasi, kendaraan teman saya bisa keluar dari boger, kemudian kita kembali nih. Nah, pada saat di jalan keluar di jalan raya, ketemulah dengan salah satu tokoh off-road, Oh. ketua IOF di Balikpapan. Oh. Namanya Haji Arin. Oh, Haji. Oke. Ketua IOF. Tidak disengaja tuh ya, Om ya? Iya. Oke. Yang ngirim Haji Arin ternyata. Oh. Anak buahnya lah yang anggota IOF.
sampai di jalan raya, kemudian saya ketemu, dikenalin Pak Ijo. Oke. Ini Pak Haji Arin. Kebetulan Pak Haji Arin ini teman saya trail. Jadi sebelum apa saya tahu IOF, saya tahu Haji Arin ini Lewat motor, ini pemain motor trail, ya. yang pada saat saya menjabat sebagai Kapolres di Penajam Pasir Utara di IKN itu, saya mengadakan event, beliau memang yang mengundang lah karena beliau tokoh trail juga. Trail. Dan singkat kata saya baru tahu bahwa Haji Arin ini ketua IOF Balikpapan. Waduh. Gitu. Akhirnya disitulah saya mulai bertanya. Saya pengen mobil ya sejenis inilah gitu. Mulai tertarik. Aduh, ini kok bikin kepincut nih. Iya. Gitu ya. Di situ mulainya itu. Saya nggak pakai lama. Pak Haji, saya mau cari mobil off-road, tolong diinformasi gitu. Keesokan harinya langsung kita hunting gitu. Tapi yang Om pakai mobilnya tuh yang sempat masuk Bogor itu mobil apa? Mobil SUV atau mobil? Kalau tidak salah seperti mobil tah badak. Oke. Yang masih standar. Enggak, tah badak yang sudah ada PTO di tengahnya gitu. Jadi seperti mobil evakuasi memang. Yang punya rescue-nya IOF Balikpapan. Gitu. Akhirnya disitulah akhirnya mulai kepincut sama 4x4 nih ya. 4x4. Padahal saya sebelumnya kan waktu di tugas di Kalimantan Barat kan banyak ya. Tapi belum kepincut. Belum kena klik ini. Iya, belum. Jadi dari event itulah saya langsung nggak pakai lama nih. Cari langsung minta bantuan Pak Haji Arin untuk cari mobil off-road gitu. Dengan segala keterbatasan ya, artinya saya belum ngerti yang seperti apa sih off-road sebenarnya gitu. 4x4-nya kayak gimana, PTO itu apa ya Om, cara nge-recovery-nya juga belum tahu Belum tahu, buta sama sekali. Gila. Nah dan akhirnya Om jadi sangat-sangat interest sama mobil 4x4. Iya, dari hari itu, dari malam itu. Gitu. Nah, akhirnya Om kira-kira pas penasaran langsung carinya tuh kemana tuh Om? Apakah masih di Balikpapan? Kebetulan hari itu, keesokan harinya itu hari libur. Saya masih ingat pagi-pagi saya menghubungi Haji Arin, ketua IOF, untuk cari hunting unit. Jadi saya langsung ke kediaman beliau, kemudian kita jalan ke beberapa bengkel waktu itu. Iya. Ternyata di IOF ini kan punya relationship yang banyak gitu. Iya, betul. Saling punya koneksi gitu, saling berhubungan. Dan saya hari itu dihubungkan dengan namanya Om Bimo. Om Bimo. Om Bimo ini off-roader juga. Off-roader Balikpapan. Dia senior juga di Balikpapan, yang termasuk ya partner lah akhirnya gitu. Setiap main ya sama timnya Om Bimo nih. Om Bimo itu saya kurang tahu, tapi terakhir kami tim beliau itu namanya Bondo Nekat. Kayak ada di Surabaya, Bondo Nekat. Iya. Dan memang timnya Om Bimo itu lumayan kompak waktu itu. Jadi saya banyaklah diskusi gitu. Dan akhirnya saya dikasih Jimny. Jimny. Karena dari pembicaraan tuh, Jimny long katanya gitu. Jadi udah pasti nih direkomendasi pakai Jimny aja. Pakai Jimny gitu. Saya pun nggak tahu juga Jimny long seperti apa. Waktu itu saya betul-betul nggak tahu sama sekali tentang off-road gitu. Akhirnya Om Bimo menawarkan bahan, kemudian dibawa ke bengkelnya Pak Depono. Pak Depono. Masih jadi di Pak Balikpapan? Depono ini bengkelnya Om Bimo, dia kepala mekaniknya, kemudian tidak lama dibawa ke bengkel. Hanya rekomendasi Pak Depono itu karena bodinya kurang, ya menurut penilaian beliau ya, kurang bagus lah. Akhirnya saya diberikan saran untuk cari bahan yang lain, tapi masih milik Om Bimo juga karena unitnya banyak waktu itu. Singkat kata, terus Om Bimo menawarkan satu unit mobil Vitara.
Vitara. Dari Jimny Long Jadi coba Jimny nawarin Long nggak jadi, Heeh. akhirnya ke Vitara. Tapi saya lihat sudah setengah jadi gitu. Waktu itu saya juga karena saya lihat kan kalau mobil itu sudah pakai ban cangkul sudah off-road gitu, udah oke off-road ya, gitu. wah kelihatan ini pasti udah off-road, Wah udah bisa iya, gas nih ya. udah tinggal ngerapihin Iya, iya, apa iya, iya. nyetel mesin, Iya. kemudian pasang win, pasang roll bar, udah sip jadi nih. gitu. Ternyata Masih jauh. Jadi event ini lucu. Satu hari mobil setelah saya beli dari Om Bimo, saya bawa ke bengkelnya Adi. Oke. Kalau di Balikpapan cukup dikenal lah. Berarti ada banyak referensi bengkel di Iya, Balikpapan sana. karena Ya? kan kalau bengkel Adi itu ACC itu dia bikin roll bar, bikin bumper dan sebagainya, iya, pasang fabrication win yang dan model-model sebagainya. kita, Di Padepono juga bisa, cuman untuk roll bar, roll cage ya, kemudian bumper itu di tempatnya Aldi ACC. Berarti Kalau banyak ya referensinya. dibuka di searching juga mudah cari. Dan Bentar, Om. memang Maaf, dikat dulu. Kita ngopi dulu, Om. Oke. Nah, sambil biar santai, biar asik. Nah, kita ngopi dulu. Nah. Oke, silakan Om Dharma. terima kasih. Iya, asik ya. Jadi ternyata di Balikpapan itu banyak referensi bengkel, terutama ya entah itu tentang membuat rokesnya atau ininya apa dan lain-lainnya. Ya. Jadi banyak pilihan berarti Om. Waktu itu saya tidak terlalu banyak tahu, tapi direkomendasi. Dan kebetulan bengkelnya Mas Adi itu, Om Adi, tidak jauh dari rumah. Tidak jauh dari rumah dan setiap pulang kantor saya bisa ngontrol gitu. Oh, Deket. jaraknya. Kalau dari Polda hanya kurang lebih 1 kilo. Jadi dan itu arah pulang ke rumah gitu. Ya, nah ini agak nih anak bengkel semua nih Iya. lucu banget nih. Berarti berawal dari maksudnya tersetak di buger, Iya. terus ujung-ujungnya jatuh cinta nih Jatuh Om 4 kali cinta. 4. Itu ya maksudnya kenapa Om? Emang tiba-tiba karena gara-gara recovery-nya terus tiba-tiba kok bisa ya? Kok maksud saya Om kenapa bisa langsung interest ke 4 kali 4? Biasanya kan orang oh ya udah gitu. Gini Om Wawan, dengan lihat kondisi mobil yang datang itu kan saya pesimis nih. Bisa enggak nih? Karena kan waktu itu Bogor karena kita paksa semakin dalam kan waktu itu. Yang datang mobilnya maaf ya kalau dibilang odong-odong gitu. Tapi setelah dilakukan evakuasi hanya 5 menit. Disitulah saya. Itu langsung jadi Iya, ini kok bisa ya gitu. Nah di situ berjalannya waktu saya pengen bikin mobil lah gitu. Dan ini penyakit saya kalau sudah jatuh cinta mulai lupa ingatan gitu. Makin penasaran, makin penasaran Om. Di tempatnya Om Adi itu saya bikin dengan winch depan, winch belakang. Wah, yang saya anggap udah ready nih, oke udah nih sip ya. nih. Udah Iya. oke nih ya gitu. Event berikutnya itu ada kegiatan yang dilaksanakan oleh ketua IOF Balikpapan. Kaltim gitu. Oke. Kalau tidak salah waktu saya dibantu Pak Haji Arin itu belum jadi ketua. Yang jadi ketua itu Om Gatot. Oh, Om Gatot. Nah Om Gatot Koco. setelah beberapa waktu Pak Haji Arin jadi ketua, Om Gatot jadi ketua IOF Provinsi Kaltim. Oke. Gitu. Dan dari event yang kalau tidak salah event Mula Warman ya. Jadi yang menyelenggarakan IOF bekerja sama dengan Kodam 6 Mula Warman. Oke. Nah dari situ saya baru ikut event off-road pertama gitu. Judulnya Nah seru nih. Seru nih. Kalau nggak salah Overland Mula Warman gitu. Oke. Waktu itu menyambut hari ulang tahun TNI. Nah berjalannya waktu di trek saya kan berdua dengan Pak Ijo. Jadi saya masih jadi navigator. Maksudnya
saya masih di Oh, sebelah. masih di sebelah. Pak Ijo kan yang Lebih- sudah lebih si paham senior ya, lebih paham. gitu ya. Om Pak Ijo yang bawa. Hmm. Tapi di tengah jalan saya agak tersentak gitu. Di jalan saya lihat ada beberapa mobil Mm-mm. yang belakangan saya baru tahu itu tim TDI gitu. Oh. TAF. Itu mobilnya bagus-bagus dan pada saat ada simpang teman-teman yang pakai TAF ini lurus dan yang mobil saya ke kanan. Oke. Di situ saya berhenti. Saya tanyalah ke teman saya Om Paijo ini. Jo, kenapa nggak lurus? Bahasanya Pak Ijo singkat. Mobil abang belum siap. Loh, kenapa? Ini kan sudah pakai win depan. Iya. Winnya 4-win waktu itu. Oh, 4-wheel. 4-win depan belakang. Kemudian bannya udah cangkul. Udah ban badak. Kenapa nggak bisa? Ya kan? Ini kan jadi pertanyaan Iya, lagi. jadi pertanyaan lagi. Oh, gardan abang bukan gardan rigid. Oke. Di situ event 1 saya baru tahu ada gardan rigid. Gardan rigid itu apa saya juga tidak tahu. Ya kan? Yang sekarang dipakai juga saya tidak tahu. Saya taunya hanya ban cangkul. Oh, iya. Ban cangkul ada win itu off-road. Itu kesan saya pertama gitu ya. Udah mah pertama makin jadi ini kok ada pertanyaan harus ban rigid tuh apa gardan rigid tuh apa gitu kan Iya. udah makin ini aja kan. Ya akhirnya singkat kata kita tetap jalan sampai finish Oke. gitu. Sampai finish. Nggak lama grup yang TDI tadi ya TAF tadi TDI juga saya dulu tidak tahu kan. Pokoknya semuanya TAF. Memang saya lihat mainnya pada saat sampai di finish itu mobilnya udah kotor semua. Ini membuat adrenalin saya terpacu nih. Kok mereka lurus saya belok. Saya gitu. belok. Kok mobil saya bersih itu? Ternyata hati pilihannya itu Oke. gitu. Akhirnya saya disitulah mulai bertanya-tanya. Ini harus seperti apa sih, ya kan? Dibangun mobil. Akhirnya saya dikasih penjelasan oleh Om Paijo itu bahwa gardannya harus rigid. Rigid itu yang tidak pakai drive shaft gitu ya, nggak pakai kupu-kupu. Terus bagaimana caranya? Di mana tempatnya saya buat? Gitu. Akhirnya dari event itu saya langsung cari bengkel lagi. Oh, jadi dari event pertama langsung interest ke Iya, modif lagi nih. modif lagi. Cuman waktu itu saya kan belum dapat belum dapat referensi untuk yang bisa bangun mobil off-road yang tangguh lah gitu. Yang full spec lah istilahnya gitu. Iya. Kemudian di event kedua sudah saya ikut. Kemudian di tengah event itu mobil saya trouble. Oke. Nah, di situ saya agak kecewa ini. Kenapa ya mobil yang lain ya kan? Kok bisa mobil saya nggak bisa? Nah, Dan waktu itu disitulah. nggak tahu trouble-nya apa gimana. Iya, katanya panas karena alternator ya. Iya. Suplai listriknya kurang, akhirnya motor winch jadi panas ya. Oke. Akhirnya tenaganya kurang. Dan kebetulan waktu event itu kalau nggak salah selang oli lepas. Akhirnya kekurangan oli jadi panas gitu. Oh. Nah, setelah itu mobil saya dievakuasi, tidak bisa menyelesaikan event. Wah, kecewa banget tuh. Kecewa banget. Kecewa banget itu. Iya. Tapi saya juga terus bertanya, ini harus seperti apa nih mobil yang bisa full tangguh seperti teman-teman yang lain gitu. Dan selesai acara itu, saya ketemulah dengan senior mekanik namanya Pak De Herman. Pak De Herman. Iya. Dari Pak De Herman itulah kemudian mobil Vitara saya dibawa untuk direvisi. Yang tadinya menggunakan gardan yang gardan yang YPS biasa ya. yang kemudian digantilah pakai gardan rigid. Oke. Singkat waktu mobil jadi. Kemudian bisalah itu mulai. Saya ikut latihan-latihan yang di trek-trek yang agak sulit lah. Memulai agak sedikit ekstrim ya. Iya. Ya, oke. Waktu itu ada namanya
trek Kubangan Babi. Oh, Di mana teman-teman ajak, saya nggak pernah mundur. Ayo, gas terus gitu ya? gas terus. Oh, oke. Tapi sebelum itu katanya ada pakai windsnya yang pakai yang bagus gitu. Oh, karena waktu itu Om masih pakai For wind tidur ya, wind. wind tidur Iya, itu tipenya wind ya. tidur. Kemudian ada saya buka-buka di YouTube, saya dikenalkan dengan wind Skiggle Pin. Oh, ih. Gitu. Tetapi saat saya beli, barangnya nggak ada. Akhirnya saya beli Warren 8274 seri 70. Oh, iya. Ya. Dari Surabaya kemudian dikirim, setelah di setup main lagi. Itu dikasih referensi dari Pak De Herman. Dari Pak De Herman. Oke. Kemudian Pak De dari Herman, anak situ running tuh, saya ikut event, ikut latihan, ikut ya di mana ada kegiatan dari teman-teman offroader komunitas di Kalimantan Balikpapan. ya? Di Balikpapan nih. Ya saya ikut gitu. Dan pada akhirnya berjalannya waktu saya kan sedikit banyak belajar ya. Iya. Dari mulai kaki-kaki, kemudian engine, kemudian recovery kitnya, terus dan tidak pernah akhirnya jadi ngulik. Pelan-pelan. Iya, ya ngulik juga bukan berarti ngerti, tapi sedikit tambah wawasan lah ya. Iya. Sehingga di beberapa kali event saya memberanikan diri lah untuk Ikut. mencoba. Di sana itu ada yang namanya Trek 26. Trek 26. Ya, Trek 26 ini ya boleh dibilang trek yang agak ekstrim ya. Di Balikpapan yang pada akhirnya saya coba. Gitu. Awalnya saya coba mau berdua dengan satu tim saya. Namanya Pace. Kalau di Kaltim saya rasa cukup dikenal lah Pace gitu. Pace, ya. Kemudian ya kalau namanya di grup ya, ada yang nyaut nih, teman saya Om Leslie namanya, mau ikut juga. Kami berangkatlah bertiga di Trek 26. Ternyata di pos terakhir yang masih ada sinyal, ada tambahan nih. Namanya Om Farid. Itulah yang saya bilang TDI itu. Om Leslie. Oh, jadi yang tadinya belum kenal tiba-tiba ketemu, kenal. Masuk nih gitu. Masuk, jadi satu iya. ini, Om. Om Leslie, kemudian Om Farid. Yang di TDI itu ada Om Tova, ada Om Lukman. Itu tough semua. Tapi pada saat event saya mau masuk Trek 26 itu, ya kita ngerasa mobil ini udah apa ya? Saya anggap mampu kan gitu. Yakin nih kayaknya udah mulai udah yakin bisa nih. kayak Gardan udah rigid. Iya, ini 8274 nih kayaknya udah oke juga nih. Iya. Gitu kan. Akhirnya saya coba didampingi yang senior-senior. Om Leslie dengan Om Farid. Akhirnya kita running, nunggu Om Farid nyampe, kita berangkat. Dan alhamdulillah malam itu ibaratnya saya off-roader yang baru lahir ya. Bisa menaklukkan Trek 26 ini. Gitu. Bener-bener canggih. Jadi 4 unit, 4 KL. Saya, iya Om Pace, Om Leslie dengan Om Farid. Itu kenangan yang nggak bisa terlupakan tuh. Ibaratnya dari off-roader anak bawang ya kan. Iya, ngikut senior. Ngikut senior gitu. Dan nggak ada trouble, no accident, bla bla bla. Sampai di finish, alhamdulillah tidak ada. Tapi setelah di jalan memang engine tenaganya waktu itu kurang. Tapi sudah finish. No problem. Dalam hati saya bertekad gitu ya. Saya belajar dan banyak bertanya. Dan saya mau juga gitu menaklukkan trek ini gitu. Dan alhamdulillah itu satu momen yang nggak pernah lupa. Karena apa? Saya kan pemula. Pemula ini kan ya dengan segala obstacle yang ada. Saya kan kurang paham. Tapi
sejujurnya saya selalu mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman gitu. Di trek itu harus begini, begini, begini. Dan alhamdulillah didampingi navigator saya namanya Jackie. Oh berarti yang pas di situ Om sudah tidak didampingi Om Paijo nih ya? Enggak, Oh, enggak. sama Om Jackie. Dia mekanik juga dan jadi navigator saya. Gitu. Tercover lah ya, ini. Mm-mm. Nah, tapi kalau ini kan berarti belajar dari, maksudnya bertanya ke sini, bertanya ke sana, Iya. dan rasa penasaran. Itu ada sedikit ini nggak sih Om? Maksudnya, kendala yang kira-kira, aduh, kenapa nih jadi begini? Aduh, begini lagi kan namanya orang memodif kan. Iya, iya, iya. Pas udah mau, ya ada aja nih Om ya, ada Bener, aja gitu. bener, Terus bener. kayak tadi Om bilang, aku coba pertama bengkel sini, ke bengkel sini. Iya, iya. Pasti kan ada rasa, pengen ikut event ini nih jadi nggak ketemu nih. Mm-mm. Ada nggak sih Om? Ada juga. Ada juga. Jadi ya memang membangun kendaraan off-road itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika selesai, trial error juga cukup panjang Nah juga. itu kan yang kadang bikin, Iya. pengen Ya kecewa saat dongkol nih. iya, event ini diperhitungkan bisa ikut, Iya, ternyata iya. belum siap. Iya. Ya itu memang saya pernah rasakan juga. Tapi kembali lagi saya menyadari bahwa membangun satu unit yang proper itu tidak mudah. Dan ya tentu ya saya harus sabar juga. Iya, iya. Dan saya orangnya selalu pengen tahu ya kan bagaimana yang lebih bagus lagi gitu. Pastinya kan begitu Om, karena sudah dapet nih kuncinya. Iya. Aduh, penasaran nih, udah dapet ini. Biasanya kan gitu Om, wah udah gardan rigid nih. Pas ada orang, waduh dia lebih oke nih gitu kan. Iya. Wah. Kemudian setelah mobil jadi, saya belum sempat ikut event ya, Iya. yang katakanlah yang ekstrim, ekstrim banget itu Pak De Herman mendahului kita. Oh. Ya di situ ya saya terpukul juga karena beliau kita nggak nyangka, Iya, iya, padahal sore itu beliau masih telepon saya. Oh. Ngajak latihan, ngajak latihan, ngetes mobil, karena mobil itu udah jadi dari berbagai macam trial error yang ada, terus di reset sama beliau karena mobil Vitara saya ini kan beda dengan Vitara yang Oh lain. iya. Mobil Vitara saya itu kan gardanya pakai L200. Oke. Kemudian Triton dimensinya ya, kan lebih panjang. Jadi masih L200 ya Om ya? L200. Strada ya? Strada. Dan untuk engine-nya kan dipanjangin gitu. Betul. Dan itu dibuat sekaligus dengan PTO. Dan disitulah mobil saya L200, PTO-nya beliau lah yang merancang. Oh, pantas berarti Om Herom ini udah banyak bikin modifikasi, makanya sangat ini banget ya. Iya. Oke. Dan sedihnya karena saya belum sempat nyoba dengan beliau. Oke, sobat, kita lanjutin di part 2. Ceritanya bakal lebih seru, lebih keren lagi. Nah, ini kan pengalamannya Om Dharma nih. Kita gas terus, cuma di Obeng Plus Plus. Tak pantang menyerah, SBC selalu